Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Rafi'ah Darajat, NDH 25 dari kelompok 7, akan memandu diskusi kita mengenai tokoh panutan berakhlak ya. Eh, Sebelum kita memulai agenda kita, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung saja. Tiap-tiap dari kita untuk memaparkan tokoh-tokoh yang diangkat. Dimulai dari Kang Fahri, NDH 15. Mangga Kang Fahri, disilahkan. Baik, terima kasih uh, Teh Rafia atas kesempatannya. Di sini saya mengangkat tokoh panutannya yaitu Bapak Rahmat Kartono SSTP MSI, itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka. Nah, dia ini salah satu tokoh panutan saya karena salah satu eselon 2 yang bisa apa menduduki posisi kepala satpol itu di usia yang masih sangat muda, itu di rentang atau di bawah 40 tahun gitu. Nah, terus terkait nilai-nilai berakhlak, salah satunya berorientasi pelayanan, itu tercermin di aksinya ketika mengembangkan program MRQR 112 atau Majalengka Raharja Quick Response, yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tanggap bagi masyarakat yang terdapat banyak unsur seperti BPBD, ada Satpol PP dan pemadam kebakaran. Nah, selain itu terkait nilai akuntabel itu ada tercermin di setiap pelaksanaan tugas yang utamanya dalam penertiban pelanggaran Perda, khususnya dalam pemberantasan rokok ilegal dan penertiban galian C. Nah, itu yang kita tahu itu sangat sulit kita menindak peredaran rokok ilegal. Namun hari-hari ini beliau mampu menghentikan peredaran rokok ilegal sampai lebih dari 100.000 batang. Gitu. Lalu untuk nilai kompeten itu kalau kita melihat dari kompetensinya itu latar pendidikan beliau itu sesuai karena dilatih di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, di situ tempatnya ilmu praja diterapkan gitu. Jadi sangat sesuai dengan instansi sekarang itu Satpol PP gitu. Terus untuk nilai harmonis itu tercermin dari rasa saling peduli atau kesatuan. Beliau membangun lingkungan kerja yang positif dan menonjolkan kerjasama tim. Itu dibuktikan dengan adanya pembentukan peleton untuk memudahkan mobilisasi pasukan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Dan untuk nilai loyal ini tercermin dari penanaman beliau kepada setiap anggota untuk selalu disiplin gitu ya. Salah satunya dalam pemakaian seragam yang setiap hari berganti-ganti gitu. Adapun hal lain itu beliau selalu ikut menemani anggota dalam pelaksanaan tugas gitu. Selanjutnya ada nilai adaptif, itu uh, beliau menciptakan korps musik gitu ya sesuai dengan kebutuhan Majalengka waktu itu karena belum adanya korps musik gitu ya. Nah, itu sering diikutsertakan juga di acara resmi seperti acara kemarin 17 Agustus gitu. Lalu untuk nilai kolaboratif itu kita selalu menekankan kolaborasi ya antar sesama instansi yang lain juga. Kita selalu melibatkan pihak TNI Polri, Kejaksaan itu dalam setiap ada penertiban. Misal Galian C itu kita melibatkan TNI Polri dan Kejaksaan juga. Gitu. Mungkin itu eh tokoh panutan dari Fahri. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Kang Fahri sudah memaparkan tokoh panutannya. Dilanjut kepada Kang Rian, mangga disilahkan. Kang Rian, NDH 29. Baik, mohon izin Teh Opi untuk menyampaikan. Jadi untuk tokoh panutan dari Jawa Barat yang saya angkat sendiri adalah Dr. Haji Dedi Supandi, SSTP MSI. Kebetulan beliau itu eh,
domisilinya ya tetangga saya gitu, asal dari Raja Galuh, Majalengka. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala BKD atau Badan Kepegawaian Daerah di Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk nilai berakhlak yang eh, dapat diimplementasikan dari beliau itu untuk berorientasi pelayanan terlihat dari upaya beliau dalam meningkatkan mutu layanan kepegawaian berbasis digital di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi melalui sistem informasi kepegawaian itu, pelayanan administrasi ASN dapat menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Hal ini menunjukkan komitmen beliau untuk selalu menempatkan kepentingan ASN di atas kepentingan pribadi. Kemudian untuk poin akuntabelnya sendiri tercermin dari penekanan beliau terhadap pentingnya pengelolaan kepegawaian yang transparan dan berbasis kinerja. Mungkin sebagai Kepala BKD, beliau memperkuat sistem promosi dan mutasi ASN secara objektif, menunjukkan integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap hasil kerja. Untuk kompetennya sendiri terlihat dari dorongan beliau agar ASN terus mengembangkan diri melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. Menurut saya, langkah ini dapat menunjukkan bahwa beliau memiliki pandangan visioner terhadap pentingnya kualitas SDM atau sumber daya manusia dalam birokrasi. Untuk harmonis, tampak dari sikap beliau yang ramah dan terbuka terhadap siapapun. Beliau juga menciptakan suasana kerja yang saling menghargai, kemudian mencerminkan juga nilai Somea HDK SEMA, yang berarti keramahan dan sikap menghormati itu ciri khas masyarakat Sunda. Dan untuk poin loyal, terlihat dari dedikasi beliau dalam menjalankan visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Beliau konsisten mendukung reformasi birokrasi dan mengajak seluruh ASN untuk menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam bekerja. Untuk poin adaptif itu tampak dari kemampuan beliau mengikuti perkembangan teknologi. Beliau menginisiasi berbagai inovasi seperti Ekin atau Ekinerja, Ediklat untuk Diklat, dan sistem kepegawaian online untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dan poin terakhir itu kolaboratif yang tercermin dari kerjasama yang dibangun beliau dengan berbagai instansi dan lembaga pendidikan dalam pengembangan sumber daya ASN. Beliau meyakini bahwa kolaborasi lintas sektor penting untuk menciptakan sistem kepegawaian yang solid dan berkelanjutan. Mungkin untuk secara keseluruhannya, menurut saya, Dr. Haji Dedi Supandi merupakan contoh nyata ASN yang berhasil menerapkan nilai berakhlak dalam kepemimpinannya. Mungkin beliau dapat menjadi inspirasi bagi ASN lainnya dalam membangun birokrasi profesional, berintegritas, dan melayani dengan sepenuh hati. Mungkin itu dari saya, Tapi. Baik, terima kasih Kang Rian atas pemaparannya. Selanjutnya silakan ke Bu Dr. Harisa, NDH 16. Mangga, disilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Teh Opi. Jadi di sini saya mengangkat tokoh yang asalnya dari Kabupaten Ciamis atas nama Bapak Tatang Hidayat, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master Kesehatan Masyarakat, di mana beliau adalah salah satu finalis 10 besar PNS berprestasi Jawa Barat tahun 2025 dalam kategori inovasi karena gagasannya untuk mengolah limbah tahu menjadi produk bermanfaat berupa pupuk organik cair dan paving block. Nah, jadi kalau untuk nilai berorientasi pelayanannya sendiri ini dapat terlihat dari kepedulian beliau terhadap persoalan limbah tahu yang selama ini berpotensi mencemari lingkungan dan memicu konflik sosial di masyarakat. Dari aspirasi masyarakat yang sudah ada, beliau menyerap aspirasi tersebut, kemudian menjadikannya sebagai inovasi. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagai tenaga sanitasi lingkungan, beliau mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menindaklanjutinya dengan responsif dan inovatif. Kemudian dari nilai akuntabel sendiri, di sini dapat terlihat dari pendekatan ilmiah dan uji coba yang berkelanjutan yang beliau lakukan. Jadi beliau melakukan uji coba yang terus-menerus gitu, sehingga berhasil menciptakan solusi terpadu yang ramah lingkungan sekaligus bernilai ekonomi. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa beliau mampu melaksanakan tugasnya sebagai tenaga sanitasi lingkungan dengan bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi. Kemudian untuk nilai kompeten ini tercermin dari kemampuan beliau dalam mengamalkan ilmunya sebagai sarjana kesehatan masyarakat dan tenaga sanitasi lingkungan. Jadi beliau bisa berhasil membuahkan ide untuk mengolah limbah cair yang diperoleh dari
pengolahan tahu menjadi pupuk organik cair dan untuk limbah padatnya menjadi paving block gitu. Nah, eh, jadi beliau dinilai dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif dan secara tuntas. Kemudian dari nilai harmonisnya sendiri untuk menghasilkan untuk mencapai tujuan beliau dalam mengolah limbah tahu ini, beliau harus bekerja sama dengan pelaku usaha tahu di wilayah Kabupaten Ciamis. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ia dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, yang penting tujuannya itu sama-sama tercapai seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai loyal yang tercermin dari Bapak Tatang ini adalah karena selain dia dapat menyebarkan informasi positif tentang ASN dan pemimpin instansinya, beliau berharap bahwa untuk inovasinya, ide yang sudah dia lahirkan itu tidak berhenti sampai sini. Jadi ya mau mempersembahkan ide tersebut agar bisa diterapkan di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai adaptifnya sendiri, di sini terlihat karena Bapak Tatang ini bisa berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya berbekal ilmu yang sudah ia pelajari. Jadi karena ide yang ia buahkan ini, ia bisa berhasil mengantisipasi masalah lingkungan yang kemungkinan dapat terjadi di masa depan. Nah, kemudian untuk kolaboratifnya tadi, kita bisa lihat dari kesediaannya gitu untuk bersinergi dengan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaannya dan mau terbuka dalam bekerja sama supaya ini supaya mencapai tujuannya seperti itu. Mungkin demikian dari pemaparan saya, Teo. Baik, terima kasih Teh Dokter. Selanjutnya saya ya memaparkan yang saya ambil tokohnya itu adalah Kang Aher Ahmad Heriawan. Udah pada tahu lah ya, dia sempat menjabat jadi gubernur 2 periode tahun 2008 sampai 2018. Nilai-nilai berakhlak yang dapat kita lihat dari Kang Aher itu, pertama berorientasi pelayanannya itu Kang Aher menciptakan berbagai program pelayanan publik berbasis teknologi seperti ISAMSAT dan pelayanan perizinan terpadu. Eh, Kemudian akuntabilitasnya Kang Aher banyak berbagai prestasi yang diraih oleh Kang Aher, yaitu salah satunya adalah penghargaan wajar tanpa pengecualian WTP yang diperoleh dari KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Kemudian kompetensinya kita mengenal Kang Aher ya, beliau seperti apa, dan waktu Kang Aher menjabat itu ia berhasil mencetak 20.000 wirausahawan baru di setiap tahunnya melalui program pencetakan 100.000 wirausahawan baru yang menjadikan Jawa Barat lebih produktif dan mandiri secara ekonomi. Kemudian dari segi harmonisnya itu, caranya bersikap kepada rakyat maupun dengan berbagai pihak terkait dalam pemerintahan, ia membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat di Jawa Barat. Kemudian loyal, eh, dari kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kayak tadi kan yang apa tuh, wirausahawan 20 mencetak 20.000 wirausahawan baru. Kemudian adaptif. Adaptifnya Kang Aher ini, dari era perkembangan teknologi adalah penerapan sistem tender elektronik LPSE untuk mencegah praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa terutama ya. Dan meluncurkan program Citarum Bestari yang merupakan respon terhadap isu lingkungan hidup yang mendesak di kawasan Citarum. Itu berkaitan juga sama kolaborasi. Jadi di sana Kang Aher itu mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam merawat lingkungan dan menjaga kebersihan Sungai Citarum. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat yang membuat program Sungai Citarum itu berjalan. Begitu. Singkat dari saya tentang Kang Aher. Selanjutnya, mari kita buka diskusi ya. Tadi yang pertama itu dari Kang Fahri. Kang Fahri itu Pak Rahmat Hartono. Di sini yang program yang saya ambil highlightnya yaitu MRQR 112 ya. Iya, betul. Itu apa sih, Kang? Jadi kayak semacam call center. Jadi semua laporan itu Oh, ada. eh, ada. Jadi apa? Semisal nih ada darurat, kebanyakannya sih kalau di apa terkait pemadam kebakaran itu, semisal ada ular di rumahnya, terus atau ada
bencana apa atau semisal ada gangguan ketertiban di wilayahnya. Nah, itu nanti tinggal hubungin 112 itu. Nah, dan ini masih berjalan juga sampai sekarang. Terus, hmm, ya harapannya sih sebagai apa ya, nggak cuman hanya tugas damkar aja, tapi semisal ada tugas atau semisal mereka lagi butuh apa, itu bisa ngomongin situ. Bahkan waktu itu pun sempat ada kalau nggak salah perempuan itu dia habis diputusin atau apa gitu sama pacarnya atau sama pasangannya itu nelpon Oh, damkar terus ya udah pernah sesi ada tuh, curhat pernah tuh di ada. situ ada dulu ada Itu sampai ya Majalengka ya? iya Majalengka itu Majalengka waktu itu ke damkar ya udah ngobrol gitu aja gitu jadi semua Oh beban iya, dikeluarin akhirnya dia tenang ya udah jalanin hidup lagi gitu sih luar biasa. Tadi ya yang oke. dari Kang Rian, Pak Dede, yang Ekin sih yang aku. Ya Soalnya betul, kemarin baru Ekinnya ngisi selalu. Ekin, guys. Jadi bisa transparan gitu kalau ada Ekin tuh. Cuman jujur pas ngisi Ekin tuh, bagian bukti dukung ya, Ya, udah nggak keisi aku. Udah belum ada tuh apa coba bukti dukungnya. ya soalnya kita juga masih CPNS kan, jadi Iya, ya masih belum terlalu Iya meraba-raba. sih Tapi kalau emang nanti ke depannya, kalau emang kita udah PNS itu sangat berguna banget ya buat nge-track kita abis ngapain aja gitu loh. Untuk Tapi sebagai sasaran kinerja kita. oke tadi oke yang, oke, terima kasih tadi yang Bu Dokter itu tentang limbah tahu. Itu Pak Tatangnya masih ngejabat sampai sekarang. Masih teh. Ini dia baru banget nominasinya Juni. Beritanya tuh bulan Juni tahun 2025. Oh, dari, oke. Eh, saya mendapat kesimpulan ya dari empat panutan yang ada di sini tuh, yang masih ngejabat itu ya dari Kang Fahri, Kang Rian, sama Bu Dokter gitu. Dan kebetulan, nggak kebetulan, ya emang kebetulan sih, kelompok sebelah juga ada Kang Aher. Dan semua sudah pada tahu, menurut saya sendiri. Semua udah pada tahu Kang Aher, sedangkan yang dipaparkan oleh Kang Fahri, Kang Rian, sama Bu Dokter itu orang-orang baru yang Masya Allah luar biasa gitu. Kalau dari saya seperti itu. Mangga kalau dari Akang Teteh bagaimana? Saya mohon izin untuk dari saya sendiri mungkin saya lebih condong setelah mendengar dari yang tadi tuh saya lebih condong ke Kang Fahri ya soalnya kan memang dari kita gitu loh yang di dekat-dekat kita gitu loh. Jadi ya lebih kerasa gitu loh manfaatnya bagi kita. Khususnya di lingkungan Majalengka gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke. Kalau dari Bu Dokter, Tujuh saya juga ini ya karena nggak semua orang memperhatikan yang itu tuh yang kesehatan mental yang orang tuh bisa curhat curhat aja ke damkar gitu. Menurut saya itu sangat luar biasa. Jadi lebih baik ya yang diangkat yang itu aja. Soalnya emang mind blowing, keren banget. bahkan bahkan kemarin baru awal-awal saya jadi CPNS tuh ada kucing lahiran di atas atap. Jadi kayaknya si ibunya itu nggak tahu udah pergi kemana. Dia tuh seminggu tuh ngeong-ngeong mulu dan 24 jam ngeong-ngeongnya tuh dicari-cari nggak ada. wow Akhirnya saya panggil damkar. Dan hebatnya bisa dong tanpa harus dia masuk ke dalam. Entahlah pokoknya kucingnya kan susah banget ketemu ya. Terus si bapak damkarnya tuh, jadi tekniknya tuh dia pakai masker dulu biar si kucingnya nyaman mereneh. Jadi mau Mm-mm. mau keambil gitu di sela-sela kayak gitu. Hebat sih, luar biasa. Sok mangga kalau dari Kang iya Fahri gimana? Eh, sebenarnya kalau kalau apa rekan-rekan setuju juga eh, sama sih Fahri juga memang dari awal oh masih muda berarti pas ngejabat di posisi sekarang ini masih 37 tahun gitu nah terus di Jawa Barat juga salah satu yang termuda juga terus inovasinya nggak tiap hari ada aja pasti udah ngebentuk inilah terus terakhir Fahri juga tergabung di tim atau unit SRC itu sedang kasih reaksi cepat jadi kalau semisal apa ada bencana amit-amit ada bencana apa itu kita nanti yang turun sebagai perwakilan di apa yang ngewakilin Majalengka lah
gitu. Kayak semisal kemarin gempa di Cianjur yang berapa tahun ke belakang itu kita juga ngirimin relawan juga dari tim SRC itu gitu. Terus ya utamanya sekarang sih poinnya di damkar itu ya yang apapun siap deh. Cin- Cincin yang nyangkut di tangan atau di tempat lain itu bisa. Terus apa segala macam lah apa itu bisa sih. Damkar ajaib sih, istimewa. Mantap. Ya, ya. Itu sih. Oke. Berarti udah bisa kita lihat sama-sama ya kesimpulannya di mana. Siap, Kita siap, siap, ambil tokoh panutannya itu adalah Pak Rahmat Hartono, Kepala Satpol PP ya, betul. berarti ya jabatannya ya. Siap.